Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Randy Ardiansyah dari 12 IPA 1 absen 3. Saya ingin mempresentasikan tentang menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara. Untuk yang pertama, peta konsep. Yang pertama saya bahas adalah definisi, yang kedua hakikat, yang ketiga kaidah, yang keempat fungsi, dan yang kelima tujuan. Baju dan dasi dari Afrika, ambil kembali di dalam gua. Sebelum presentasi ini dibuka, mari awali dengan berdoa. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara lihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau satuan, kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Menurut Lehmans 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pendapat tadi, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Selain itu, wawasan Nusantara merupakan cerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setiapnya komponen pembentukan bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama, kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Kesimpulannya, wawasan Nusantara sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara berarti cara pandang
dan berpikir seseorang atau individu berdasarkan atas falsafah Pancasila dan dasar-dasar bangsa yang luhur dan menyeluruh. Terbang tinggi si burung bayan, hingga pula di atas dahan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan.